wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslam, mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 LPTK Universitas Islam Negeri CM Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini tanggal 8 Mei 2025. Saya mengambil praktik video pembelajaran uji kinerja UKM PPG pada kelas 8 MTS Darul Ilmi Sampuang dengan tema menghindari akhlak tercela. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dan berdoa. Siapa ketua kelas? Siapkan dulu. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusan. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku paham yang benar. Amin. Sebelum pelajaran kita dimulai, saya akan mengecek dulu tempat duduk anak-anak sekalian dan mengecek kerapian masing-masing siswa. Jadi silahkan berdiri. Perbaiki tempat duduknya sebelum pelajaran kita dimulai. Oke, silahkan. Sudah rapi? Oke, silahkan duduk kembali. Semangat? Masih. Mana semangatnya? Semangat, yes. Kita bisa, yes. Belajar hebat, yes. Sebelum dimulai saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anakku semua, ya. Atau ada yang tidak hadir atau sakit. Kalau ada yang sakit, tolong didoakan teman-temannya ya. Erik Al-Fariki. Hadir, Pak. Muhammad Aldo. Hadir, Pak. Muhammad Salbari. Hadir, Pak. Muhammad Alfat. Hadir, Pak. Salman Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Nur Iza. Hadir, Pak. Muhammad Rafi ada. Hadir, Pak. Hasni. Hadir, Pak. Maryam. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Mawar Salsabila. Hadir, Pak. Nur Mutmainah. Hadir, Pak. Marsa. Hadir, Pak. Marsa F. Hadir, Pak. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran kita akan membacakan surat Al-Fatihah. Jadi saya minta kepada anak-anak sekalian untuk membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
Ya, silakan ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pembelajaran kita yaitu menghindari akhlak tercela. Ini temanya adalah dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Sekarang saya minta untuk satu orang siswa untuk membacakan pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu merasa iri atau marah terhadap keberhasilan orang lain? Apa yang kamu lakukan saat itu? Apa yang kamu rasakan jika ada orang yang membicarakan keburukanmu di belakang? Mengapa menurutmu banyak orang sulit memaafkan dan lebih memilih menyimpan dendam? Apakah menyebarkan informasi tentang orang lain yang belum tentu Kita benar? masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Saya minta satu orang siswa. Pembelajaran yang pertama, menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kedua, mengubah perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dengan Materi kita hari ini adalah ada tadi pemantik yang sudah dibacakan oleh teman kita, dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, dan namimah. Sekarang saya akan memberikan tugas hari ini, yaitu asesmen, ya, dan kita akan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal asesmen. Ya, anak sekalian, silakan dikerja tugasnya, dan saya kasih uang 5 menit. Baik, saya ambil karena saya mau periksa dulu tugas kita. Sudah? Kita hari ini temanya adalah menghindari hasad, dendam, dan ghibah, fitnah, dan namimah. Jadi sebelum masuk ke pelajaran ini, saya mau bertanya dulu kepada anak-anak semua tentang hasad dan dendam. Ada yang tahu hasad dan dendam? Ada yang tahu apa itu dendam, apa itu hasad? saya Pak. Ya, silakan. Hasad adalah perasaan iri terhadap nikmat orang lain, disertai keinginan agar nikmat itu hilang darinya. Ya, selanjutnya dendam. Apa itu dendam? Siapa yang tahu dendam? Dendam adalah keinginan untuk membalas kejahatan atau kesalahan orang lain. Oke. Yang satu lagi tentang namimah. Siapa yang tahu apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba antara dua pihak dengan menyebarkan pembicaraan pihak lain. Oke, itulah jawaban dari teman-teman kita tentang hasad, dendam, dan namimah. Masuk. Selanjutnya
ada yang tahu tentang ghibah atau fitnah? Ya, silakan. Fitnah adalah menyebarkan berita bohong tentang seorang dengan tujuan merugikannya. Manfaatnya atau permasalahannya? Fitnah Mengatakan bahwa teman mencuri padahal tidak ada bukti sama sekali. Merusak nama baik orang lain dan menyebabkan kekacauan. Nah, itu adalah fitnah. Fitnah adalah apa tadi? Apa tadi fitnah? Menyebarkan berita bohong. Ya, menyebarkan berita bohong. Contohnya seperti apa itu contoh fitnah yang keseharian yang kita dapat? Fitnah. Mengatakan bahwa teman mencuri padahal tidak ada Padahal bukti. tidak ya. Nah, itu adalah menfitnah ya. Berarti tidak dilihat. Toh? Iya, Pak. Ya, itu namanya fitnah. Ya, tidak nyata ya, belum ditahu dia fitnah. Akhirnya bisa menimbulkan apa yang ditimbulkan fitnah. Kalau fitnah ke orang, menuduh ke orang yang tidak, padahal belum tentu benar ya. Itu adalah fitnah. Itu yang kita harus hindari ya. Itulah pelajaran kita sekarang. Itulah hasad ya. Apa tadi hasad? Hasad adalah perasaan iri terhadap nikmat orang lain, disertai keinginan agar nikmat itu hilang darinya. Nah, Contohnya, ifran atau tidak senang saat temannya mendapat juara kelas dan berharap temannya gagal di ujian berikutnya. ya, itu adalah hasad ya. Tidak senang kalau temannya mendapatkan hadiah ya. Atau sesuatu ya, tidak senang dia punya ini, dia juga mau ini, jadi dia berusaha untuk bagaimana menghancurkan. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh dicontoh ya. Itu adalah hasad ya. Paham semua? Paham. Sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Bapak akan membagi kelompok ya untuk mengerjakan tugas lagi ya. Jadi saya bagi kelompok. Ada berapa orang siswa ini? Berapa? Saya mau bagi 5 kelompok ya. 20 berarti yang 4 ya. Nah, ini kelompok ini sama, kelompok ini di belakang sama, kelompok ini ya. Oke? Nah, jadi ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan dibentuk kelompok ya. Diatur mejanya ya. Ya, sama ini ya. Sekarang adalah tugas kita yaitu mengamati video ya. Video tentang masalah akhlak, menghindari akhlak tercela ya. Nah, kita amati video baru kita diskusikan sama teman kita seperti apa tadi yang ada dalam video ya. Sekarang saya akan putarkan videonya, kita nonton sejenak baru kita amati ya. Simak videonya. Setelah kita menonton videonya, kita akan mengerjakan tugas seperti apa yang ada di video. Simak apa yang dilakukan dalam video yang ada di atas.
seperti apa yang kita tonton tadi, kita akan mengerjakan hasil video tadi apa yang kita simak tadi. Dan saya akan membagikan lembar LKPD ya, lembar kerja beserta didik. Kita akan mengisi menjawab apa yang kita nonton tadi, apa yang kita lihat dalam video di atas. Ya, silakan di PB ya, diisi. Jadi kelompok ya, jadi kelompok. Diskusikan sama dulu tidak, diisi ya. Ya, itu dan Pak. Ya. Ya, tolong dikerjakan ya, yang ada di kolom itu tolong dijelaskan pengertian dari istilah berikut ini. Itu ada istilah adalah hasad. Apa itu hasad? Dendam, ghibah, fitnah, namimah. Seperti yang di video tadi. Ya, diisi seperti apa? Dia masuk apa tadi itu? Ya, dalam video. Dia apakah dia masuk hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah ya? Ada penjelasan di bawah. Rina merasa iri karena temannya Sinta selalu mendapatkan pujian dari guru dia. Dan bisa dimasuk kolomnya seperti apa pengertian hasad, didiskusikan sama temannya ya. Anda masih diskusi. Ya. Nah, selanjutnya apa kerja lain untuk hasad? Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Ditulis. Lembaran kedua adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Diisi. Nah, saja. Ya, silakan dikerja. Waktu 5 menit. Sudah? Oke, waktu sudah selesai. Jadi sekarang kita akan ada di antara kelompok untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Ya, silakan kelompok yang mau mempresentasikan tugasnya tadi silakan maju ke depan. Silakan. Kelompok kedua. Ya, silakan dibaca tadi hasilnya apa yang didiskusikan. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Lanjut lagi tadi apa tadi? Hasad. Hasad adalah menimbulkan permusuhan dan menghilangkan rasa syukur. Ada yang mau bertanya tentang ghibah? Dapat. Ya. Berikan contoh seperti apakah itu ghibah? Membicarakan bahwa Rina sering menyontek saat ujian kepada teman yang lain. Merusak reputasi orang lain dan mengurangi pahala dalam. Yuk, siapa lagi yang bertanya? Ya, silahkan. Bagaimana cara menghindari hasad? Meningkatkan rasa syukur dan berdoa agar diberi hati yang bersih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Silakan dulu kembali ke tempatnya. Kita lanjut. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita dulu apa namanya? It's breaking ya. Kita it's breaking sebelum tutup pelajaran kita. Jadi saya minta kepada siswa silakan berdiri. Kita
Kemudian, ya tadi saya sudah selesai kita mulai apa tadi? It's breaking tadi itu adalah penyegaran. Kita lanjut lagi materi inti ya. Materi inti adalah analisis untuk penguatan materi kita tentang akhlak, menghindari akhlak tercela. Jadi di sini pelajaran kita adalah bagaimana cara menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu adalah ada hasad adalah iri hati. Seperti iri hati adalah sikap tidak senang atas nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat itu hilang ya darinya. Dampaknya adalah merusak hati, menjauhkan dari rahmat Allah. Nah, selanjutnya adalah dendam. Dendam adalah keinginan untuk membalas kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan atau kesalahan orang lain secara berlebihan. Dampaknya apa dampaknya? Menyebabkan permusuhan dan sulit dimaafkan. Seperti apa itu dendam? Ya? Seperti apa dendam? Seperti adalah ingin membalas ya, seperti dipukul, apa juga membalas. Kalau ada yang pukul atau bagaimana berkelahi, jangan menyimpan rasa dendam karena itu tidak bagus ya. Bagaimana caranya? Kita harus saling memaafkan, jangan ada di antara kita perkelahian atau permusuhan, jangan ada dendam di antara kita, itu tidak baik. Dampaknya adalah berbahaya ya. Dan selanjutnya ghibah. Seperti apa itu ghibah? Itu mengucing ya. Ghibah adalah membicarakan keburukan saat orang tidak ada. Seperti yang biasa kita lihat adalah gosip ya. Gosip dalam kehidupan yang sehari kita lihat, biasa kita lihat. Ya, dampaknya adalah merusak persaudaraan. Itulah besar kalau kita menggosip ya. Apa namanya? Ghibah, memujing ya, mengata-katai orang itu tidak bagus ya. Itu adalah merusak persaudaraan. Jadi dimohon kepada siswa yang ada di sini yang ada apa namanya ghibah atau mengunjing ya, kita semua adalah saudara, saling teman, yang ada bermusuhan ya. Ada dampaknya adalah merusak persaudaraan, dosa besar ya. Selanjutnya adalah fitnah. Fitnah adalah menyebabkan orang lain. Kita tidak boleh menyebabkan orang lain. Mari kita doakan dia semoga sukses. Jangan kita apa namanya fitnah ya, merusak nama baik orang, tidak boleh ya. Selanjutnya adalah namimah. Ini yang biasa kita tahu apa itu namimah. Namimah itu adalah adu domba. Bekas berkelahi orang ya dengan domba. Namimah adalah menyampaikan perkataan orang lain untuk memecah belah hubungan. Itu tidak boleh ya. Dampaknya adalah menimbulkan selanjutnya cara menghindari akhlak tercela. Itu dia dah. Cara menghindari akhlak tercela adalah banyak zikir, istighfar, selanjutnya kita masuk lagi ada tugas ya. Tugas terakhir ya. Tugas terakhir mengevaluasi apa yang kita kerjakan tadi. Selama mulai dari awal sampai terakhir. Kita akan kerjakan lagi tugas. Ada tugas saya bagikan. Kita kerjakan lagi selama 5 menit ya. Ini adalah tugas terakhir. Ada yang lebih terakhir nanti adalah tadi sudah
memimpin satu siswa ya. Ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah selesai? Sudah, Pak. Tugas asesmen kita sudah selesai tadi, asesmen terakhir. Sekarang refleksi diri untuk siswa. Jadi tahu ada siswa yang bisa refleksikan beberapa pertanyaan tadi atau pembelajaran kita tadi yang bisa refleksikan. Silakan. Yang silakan berdiri untuk mengerjakan refleksinya. Apakah kamu pernah merasa iri terhadap keberhasilan orang lain? Pernah. Saya merasa itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi saya mencoba untuk mengubah rasa iri itu menjadi motivasi. Ketika melihat orang lain berhasil, saya berusaha belajar dari mereka, berbagai cara mereka bekerja, sikap mereka, dan strategi yang mereka gunakan. Saya percaya setiap orang punya waktu masing-masing. Jadi, daripada larut dalam rasa iri, saya lebih baik memilih untuk fokus memperbaiki diri dan terus berkembang. Oke, lanjut, siapa lagi? Ya, silakan. Apa yang kamu lakukan ketika melihat teman berbuat salah? Jika saya melihat teman berbuat salah, saya akan menegurnya dengan cara yang baik dan sopan. Tentunya secara pribadi agar tidak mempermalukannya di depan orang lain. Saya percaya bahwa saling mengingatkan adalah bentuk kepedulian. Selain itu, saya juga akan mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu karena bisa saja ada kesalahpahaman. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tapi membantu agar kita bisa belajar dan memperbaiki diri bersama. Sebelum saya tutup pelajaran kita hari ini, yang saya mau sampaikan kepada kita semua, mari kita menjaga lisan dan hati dari akhlak tercela. Tebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Jadilah pribadi yang mencerminkan akhlak Islam. Jadi mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ada siswa yang memimpin doa. Saya minta kepada siswa untuk memimpin doa. Kepada Ketua Kelas, silakan. Doa dulu kami mulai.